Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, khususnya yang ada di Islam Jamaah, saya ingin memberikan satu nasihat, pesan kepada teman-temanku, saudaraku yang dalam Islam Jamaah. Karena kita ini adalah sama-sama muslim, mempunyai kewajiban untuk saling menasihati. Seorang saudara muslim itu tidak boleh melihat saudaranya berada dalam kesalahan lalu kemudian dia diam, itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Kita renungkan, dalam Islam Jamaah ada nasihat tentang budi luhur dan pitonah, yaitu menyembunyikan akidah aslinya yang hanya diketahui oleh komunitas Islam Jamaah saja dan menampakkan hal baik kepada masyarakat. Padahal Islam ini adalah agama yang jelas. Islam bukan agama yang memiliki dzul wajahain, dua wajah. Bukan agama yang memiliki dua lapisan, satu ditampakkan kepada masyarakat, yang lain disimpan hanya diketahui oleh jamaahnya saja. Ini karena ini sama halnya mencampur al-haq dan al-batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui hukumnya. Oleh karena itu, para ulama itu selalu memberikan nasihat kepada kita, selalu berpesan kepada kita bahwa agama ini adalah agama yang terang benderang sebagaimana terangnya matahari. Tidak ada akidah yang disembunyikan, tidak ada keyakinan yang harus dirahasiakan kepada kaum muslimin. Kalau kita melihat sejarah umat Islam zaman Rasulullah SAW, seperti Ammar bin Yasir dan para sahabat yang lain, bahkan jauh-jauh zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka semua menyembunyikan keyakinannya itu kepada kaum kufar. Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang musyrik itu karena mengaku Islam. Akhirnya beliau menyembunyikan keyakinannya, menyembunyikan apa yang ada dalam isi hatinya, dan ini diperbolehkan. Sedangkan hadis ini atau riwayat ini dijadikan oleh teman-teman di Islam Jamaah untuk menyembunyikan keyakinannya kepada komunitas kaum muslimin, maka ini tidaklah relevan. Tidak apple to apple, tidak bisa. Berarti sama halnya kita menganggap kaum muslimin adalah kaum-kaum kafir, dan ini tidak diperbolehkan. Saudaraku yang ada di barisan Islam Jamaah, jika suatu keyakinan itu benar, apa yang Anda yakini benar, mengapa harus disembunyikan? Jika suatu ajaran itu benar, mengapa tidak diajarkan secara terbuka? Mengapa ada istilah pitona, yaitu menyimpan atau merahasiakan keyakinannya, sementara pada masyarakat menampakkan wajah yang berbeda. Padahal Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau benar-benar tidak menyembunyikan akidahnya, bahkan kepada musuh sekalipun. Rasulullah SAW itu mengirimkan surat kepada Raja Najasyi. Rasulullah SAW mengirim surat ajaan untuk beribadah kepada Allah dan menerima kerasulannya kepada Persia, kepada Herakla. Semua didakwai oleh Rasulullah tanpa ada yang disembunyikan. Lalu ketika kita menyembunyikan akidah asli kita, itu mengikuti dakwah siapa? Coba renungkan. Kemudian saudaraku semuanya, dalam barisan Islam Jamaah, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Siapa yang bertauhid kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka dialah muslimin, dialah kaum muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Itu sudah cukup. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanyalah agama Islam saja. Tidak pernah Nabi mengatakan bahwa Islam itu tidak sah kecuali harus berjamaah. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah mengatakan Islam itu baru boleh sah diterima ketika membentuk kelompok tertentu, harus berpihak kepada
imam tertentu harus berada di dalam struktur jamaah tertentu, itu tidak ada. Maka saudaraku yang dalam Islam jamaah, keselamatan itu tidak ada pada nama sebuah kelompok, tidak ada pada organisasi, tidak ada pada struktur jamaah. Keselamatan hanya ada pada mengikuti kebenaran. Maka yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ini yang harus kita pegang. Yang dimaksud jamaah itu adalah jamaahnya jalan selamat adalah apa-apa yang mencocoki dengan kebenaran, meskipun hanya seorang diri, itu tetap dihukumi sebagai jamaah. Jadi ukuran kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, bukan kuatnya sebuah organisasi, tapi kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita renungkan kembali, kita buka hati kita kembali. Jadi tidak ada manusia yang maksum, tidak ada kelompok yang pasti benar kecuali Rasulullah SAW. Karena itu para ulama selalu berkata, kullu yu'khadhu min qawlih wa yuradu illa Rasulullah SAW. Setiap orang itu bisa diambil atau ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Jika suatu ajaran itu ternyata keliru, ajaran yang Bapak Ibu Saudara Islam Jamaah yang jenengan pelajari saat ini keliru, maka keberanian untuk kembali kepada kebenaran, maka itulah kemuliaan. Maka saudara-saudaraku semua yang dalam Islam Jamaah, kami yang sudah keluar dari jamaah yang kalian sebut dengan sebutan JRK atau apalah itu, kami tidak membenci kalian, kami tidak memusuhi kalian. Kami hanya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semua untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya, Islam yang murni, Islam yang diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Semoga Allah menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus, dan menyatukan kita di atas kebenaran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.